ini ya. Herbal. Nah, tadi Ibu juga cerita biaya cukup besar. Terus gimana Bu untuk pembiayaannya? Jadi itulah yang saya lihat ya, dengan bantuan kakak-kakak saya juga, orang terdekat ya gitu ya. terdekat ada. Nah, sampai klimaksnya saya udah nyerah ke dokter. Waktu mau disinar di radiasi 15 kali dengan biaya sama. Saya bilang, dokter, aku berobat di Jakarta aja lah, nggak ada lagi, udah habis nih. Nah, saya ini satu luar biasa juga. Dan terus dokternya bilang, ibu udah berobat sekian lama, kenapa nggak dari awal aja di sana? Nanti kalau di berobatnya beda lagi di sana, ulang lagi dari awal, dari nol lagi sayang gitu. Nah, saya nggak punya biaya. Lalu untuk dari bulan Desember ke Januari itu ya, lalu entah bagaimana saya bilang bisa keringanan, nggak lagi dikasih keringanan. Kemudian dengan polosnya saya disuruh untuk kita kalau mau di radiasi itu bikin topeng dulu ya, untuk itu biaya dengan 9.000 ringgit. 9.000 kira sekitar 30 ke 35 juta gitu. Nah, saya sudah masuk di ruangan ini. Dia diminta biaya, saya bilang saya nggak ada biaya, udah baru kemo, nggak cukup. Nah, nggak bisa. Nah, kemarin saya ingat firman itu, kalau minyak dibuli-buli ini udah habis Tuhan, berarti saya selesai. Nah, akhirnya saya kembali ke dokter saya nggak ada. Oke, nggak ada. Baik, dan sepertinya penasaran Iya, gimana nanti ya ini ya. Oke, proses perjalanan kehidupan dari Ibu Caroline tentunya banyak cerita dan seperti apa nanti ujung ceritanya ya. Sahabat RPK, nanti kita lanjutkan di segmen terakhir, tetap di Ketika Tangan Tuhan Merentah. Menalangi saya. Padahal Ibu gak kenal ya? Kenal di situ. Itulah, jadi kalau memang kita bergantung kepada Tuhan, ada jalan keluar. Nah, itu untuk saya bayar tahun depan ya, sebulan nggak lagi, harus persiapan mulai sekarang. Saya lihat, jadi saya ke sana di kemo, di radiasi 3 minggu saya sendiri di sana. Dan itulah setelah itu saya bangkit, saya hanya menyampaikan firman Tuhan itu untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Banyak teman. Oke, kita lanjut. Ya, sudah 48 menit dari pukul 17, sahabat RPK, dan sepertinya 1 jam ini kurang banget ya untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini ya. Tapi jangan sedih, sahabat RPK, Ibu Caroline tetap akan melanjutkan kisah perjalanan kehidupannya sampai tadi tidak ada biaya ya Ibu Caroline ya. Lalu kemudian bagaimana nih Ibu Caroline ketika udah seperti mau menyerah, di Tuhan gak ada biaya lagi nih untuk pengobatan gitu ya. Nah, lalu apa kelanjutan dari? Karena iman saya begitu ya, seperti seorang janda yang punya minyak di buli-buli itu ya. Saya katakan, Tuhan selama menetes minyak buli-buli ini, berarti Tuhan izinkan aku berobat. Nah, sampai akhirnya waktu saya mau dipersiapkan untuk persiapan radiasi, biaya diminta 9.000 ringgit. Itu radiasi yang keberapa itu? Radiasi ini, sinar ini 15 kali, 3 minggu saya di sana. Saya kalau namanya di radiasi itu setelah selesai kemo 6 kali. Nah, udah habis biaya semua, saya udah nyerah aku di Indonesia. Tapi kemudian dari tempat untuk mempersiapkan radiasi, aku kembali ke dokter untuk mengatakan saya menyerah. Dan dokter ini mengatakan, Ibu tetap untuk bulan depan di radiasi, saya yang jamin Ibu, menalangi istilah. Saya terkaget baru itu ketemu ini seorang dokter yang ganteng, orang Pakistan. Nah, saya bilang, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menunjuk dokter untuk tetap saya berobat. Minyak masih mengalir, saya katakan. Sehingga saya diradiasi selama 15 kali. Nah, setelah saya 15 kali diradiasi, saya berobat masih terus itu 3 bulan untuk cek ke sana. Kalau untuk cek masih bisa, masih biaya nggak begitu banyak, cek darah ya, bagus. Dan saya sudah 6 bulan ini nggak makan obat. Nanti akhir November atau awal Desember saya akan cek. Kalau ini nanti hasilnya udah nggak ada apa-apa lagi, dokternya mengatakan lepas. Bahasa mereka lepas artinya udah selesai. Udah lepas. Nah, yang saya lihat di sini adalah
sebagaimana Ibu Rita tadi mengatakan dia mengalami juga cancer. Memang Ibu, kita orang cancer ini adalah orang yang luar biasa, yang diizinkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Karena kalau kita katakan cancer ini nggak ada obat, nggak ada itu, sebenarnya kematian udah dalam hidup kita. Tapi selama napas, nyawa kita ini masih ada, diberikan Tuhan, kita akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Sekarang itu yang saya lakukan, sebagaimana firman Tuhan yang saya dapat di pesawat, Mazmur 118 ayat 17 dan 18 itu yang saya bawa kemanapun. Setiap ada saya dengar ada cancer begini, saya datang, saya hubungin keluarganya, saya hanya memberikan semangat, tetap semangat, bahwa bukan kematian akhir segalanya. Kematian itu rahasia Tuhan. Ya, rahasia. Ada orang yang tidak sakit kalau udah waktunya sudah. Ada orang yang sudah sakit udah sekian lama tapi enggak. Tapi kita cancer ini adalah kehidupan, nyawa kedua yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang saya imani dalam hidup saya ini. Sehingga saya tetap saksi dan saya melihat melalui penyakit saya ini keluarga dipulihkan. Pertama, keluarga dipulihkan. Cucu-cucuku yang kecil dari mulai yang TK sampai yang udah SD, mereka sudah mengerti kalau sakit berdoa dulu. Nah, jadi tidak pernah lepas dari berdoa. Saya sangat bersyukur. Ada apa-apa mereka menyanyi, berdoa, melihat, karena memang mereka lihat sendiri punya. Mereka berdoa waktu saya mau berangkat dulu. Dan ini jadi satu kebahagiaan bagi saya bahwa anak cucuku melihat saya begini, jadi hidup mengasihi Tuhan. Ini yang saya lihat. Jadi bagi saudara-saudara yang mengalami cancer, jangan takut. Karena ini juga pengalaman saya, ibu saya almarhumah, buat tahun 2001 dia mengalami cancer tulang, sudah stadium 4. Nah, kami hanya berdoa. Kami berdoa, pada saat itu saya bilang, menyerahlah kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Tapi keluarga untuk minta ini. Tuhan masih kasih 12 tahun untuk hidup. Nah, 1 tahun ibu saya meninggal, aku kena. Itulah saya lihat. Jadi ketika aku kena pada saat itu, saya bilang, Tuhan kau baik, tidak pernah salah. Saya tidak pernah mengatakan, Tuhan kenapa kau izinkan, tapi tetap dari mulutnya keluar, tidak pernah salah rancanganmu Tuhan, kau baik. Tidak ada yang menghambat kasihmu padaku. Sekalipun aku sudah dibayang-bayang mau. Dan itu yang saya rasakan. Dan setiap saya ada ketemu dengan teman di gereja, aduh luar biasa. Iya, Tuhan kita luar biasa. Itu yang saya katakan. Jadi Tuhan, saya sampaikan, Tuhan itu, Tuhan kita Yesus Kristus itu luar biasa. Apapun sanggup dia lakukan. Jadi sekali lagi bagi sahabat RPK yang mendengarkan siaran ini, penyakit apapun masalah kecil bagi Tuhan, bukan penyakit yang menjadi penghambat kasih anugerah Tuhan bagi kita. Cuma bagaimana kita mau mensikapi apa yang diizinkan Tuhan kepada kita dengan mengucap syukur, maka hal-hal luar biasa akan Tuhan nyatakan bagi kita. Ini kesaksian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Dan kalaupun mau ada, kita mau kontak atau share atau apapun, kita bisa aja saling hubungan untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya. Oke, ini kesempatan terakhirnya ada telepon dari Pak Tony di Rawamangun ya. Oke, silakan. Silakan Pak Tony. Halo. Halo. Lagi on the way teleponnya. Ya, selamat sore Pak Tony. Shalom. Ya, Selamat silakan Pak sore, Tony. shalom Pak Tony. Oh bukan, Ibu. saya Ibu Carolina Silaban, Nyonya Pak Paham. Iya. Iya. Benar. Ya. Oh puji Tuhan. Iya benar. Benar. Iya.
betul. Benar. Iya. Iya, benar. Betul. Itu rahasia Tuhan. Ya. Ya. Betul. Iya. Ya, oke. Oke. Ya, Terima Pak Tony, kasih ya Pak karena Tony. keterbatasan waktu, kami sudah menangkap isi cerita dari Pak Tony ya. Dan yang Terima pasti kasih. tetap semangat juga buat Pak Tony. Pak Tony, ya. terima kasih juga buat Ibu Marce tadi yang sudah kirim SMS. Kesaksian Ibu Caroline sangat memberkati. Ya, terima kasih buat Ibu Caroline yang sudah berbagi. Dan besok Ibu Caroline diundang untuk kesaksian juga ya di acara HUT RPK. Iya. Sahabat RPK, mungkin satu info aja ya, untuk majalah inspirasi yang terbaru sudah terbit. Kali ini kita mengangkat tema tentang pahlawan dalam keseharian. Artinya dengan apa yang kita bisa menjadi pahlawan dengan sahabat-sahabat kita. Seperti Ibu Caroline tadi dengan bercerita menguatkan yang lain juga salah satunya. Nah, ada satu cerita lagi itu tentang Ibu Valencia Mikeranda. Nah, ini besok yang mau kesaksian. Dia pendiri Blood for Life. Jadi ini yang menggabung memediasi mereka yang butuh darah, yang kesulitan darah. Nanti biasanya kalau lagi ada mau operasi kan susah cari darah. Nah, beliau ini dulu yang menggagas. Besok ada kesaksiannya. Ada juga di majalah inspirasi yang terbaru, covernya Bung Andi Noya yang suka mengangkat cerita orang-orang biasa dengan karya-karya yang luar biasa, yang istilahnya pahlawan-pahlawan dalam kesunyian. Dengan apa yang dilakukan Ibu Caroline dan juga teman-teman lain, itu juga sudah mewarnai. Nah, dapatkan nanti di edisi terbaru inspirasi Di toko-toko terdekat. Ya, begitu sahabat Reka, kita ketemu lagi di Tuhan Merena minggu depan. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya sore hari ini. Dan akhirnya saya Olive Tobing. Saya Sugi, Ibu Caroline dan Pak Tami, kita pamit. Ketemu lagi minggu depan. Shalom. Shalom. Shalom.